Selamat sore Bu Ira dan teman-teman, nama saya Yuliana Kusumardani dari kelas 9D nomor absen 27. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi bab 6. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan struktur dan unsur kebahasaannya. Struktur itu terdiri dari judul, pernyataan umum, perincian penjelasan, dan kesimpulan. Lalu baru unsur kebahasaannya. Yang pertama, saya mengambil judul dari Refleksi 5 Tahun Gempa Tsunami Palu. Yang pertama ada pernyataan umum. 5 tahun berlalu, 28 September adalah peringatan terjadinya gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Semenanjung Minahasa, Sulawesi. Gempa bumi tersebut bermagnitudo 7,6. Setelah gempa bumi itu, tsunami datang dan menghancurkan beberapa kawasan pantai di sekitar Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Setelah gempa bumi tersebut, juga dilaporkan kejadian likuefaksi atau pencairan tanah yang masif. Misalnya, wilayah Petobo dan Baloara. Korban jiwa yang dilaporkan atas bencana alam ini mencapai lebih dari 2.000 orang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kerusakan yang masif terjadi di wilayah Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan wilayah Sigi dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Menurut International Seismological Center atau ISC, Online Event Bibliography, ada 121 artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi yang membahas gempa dan tsunami Palu 2018. Hal ini menunjukkan betapa bencana alam yang terjadi di Indonesia ini mendapat efisiensi yang sangat besar dari komunitas ilmiah internasional. Aktivitas zona sesar. Dalam penelitian yang saya lakukan dan dipublikasikan di jurnal ilmiah Pure and Applied Geography Sianipar 2020, gempa bumi di Palu terjadi pada 28 September 2018 pada pukul 18.47 WITA dan disebabkan oleh aktivitas zona sesar Palu-Koro. Gempa bumi ini memiliki tipe sesar geser mendatar mengiri atau left lateral strike slip fault. Selanjutnya ada rincian penjelasan yang berisi gempa Palu 2018 ini diawali dengan klaster rangkaian gempa bumi pendahuluan atau foreshocks yang terjadi 7 bulan dan 3 jam sebelum gempa utama yang berkaitan dengan proses nukleasi gempa besar. Gempa foreshocks ini terjadi di sekitar titik inisial atau hypocenter. Gempa utamanya di sekitar Kabupaten Donggala. Foreshocks ini menunjukkan adanya penumpukan tekanan atau stres tektonik di zona sesar Palu-Koro bagian utara sebelum terjadinya gempa utama. Gempa utama sendiri berkekuatan 7,6 skala magnitudo dan robekan gempa menjalar dari Kabupaten Donggala di bagian utaranya ke Teluk Palu dan menerus ke selatan hingga wilayah Kabupaten Sigi. Robekan atau ruptur gempa ini memanjang sejauh sekitar 150 km dalam waktu hanya 40 detik. Karenanya gempa ini dikenal di kalangan para ahli sebagai gempa supersea yang laju robekannya lebih cepat dari tipikal gempa pada umumnya. Bagi para ahli kebumian atau geoscientist, belum ada kasus mengenai apa sebenarnya pemicu tsunami Palu 2018 ini. Namun, riset mengerucut pada 2 penyebab. Yang pertama itu tsunami dipicu oleh pergerakan batuan saat gempa bumi. Hasil yang pertama ini cukup diperdebatkan karena umumnya tsunami sulit terjadi oleh pergeseran sesar mendatar atau strike slip faulting.
Kedua tsunami dipicu oleh adanya longsoran bawah di laut sekitar Teluk Palu. Ada juga mengkombinasikan keduanya kompleksitas alam lainnya, seperti efek dari batimetri atau topografi di sekitar Teluk Palu. Menjadi catatan khusus, gempa bumi di Palu 2018 tampaknya menjadi catatan khusus bagi para pakar ilmu kebumian di Indonesia. Terjadi peningkatan riset untuk meningkatkan pemahaman terhadap kejadian gempa bumi tektonik dan aspek-aspek fisik lainnya, serta untuk mitigasi bencana gempa bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan jumlah stasiun seismik pemantauan gempa sejak 2019, termasuk di Sulawesi. Saat itu, BMKG memiliki sebanyak 521 stasiun seismik, jumlah yang cukup signifikan dibandingkan sebanyak 178 stasiun pada 2018 saat kejadian gempa Palu. Dari sisi monitoring, BMKG juga melakukan peningkatan dalam akurasi observasi dan kualitas diseminasi informasi gempa bumi, serta dalam pemodelan atau simulasi tsunami untuk mengantisipasi kejadian tsunami yang disertai longsoran atau sejenisnya, atau non-typical tsunami. BMKG berusaha membangun sistem Indonesia Tsunami Non-Tektonik atau TNT. BMKG juga membentuk konsorsium gempa bumi dan tsunami Indonesia atau KGTI untuk menjadi wadah bagi para pakar gempa bumi dan tsunami bertukar pikiran dan berenovasi dalam mengidentifikasi bahaya seismik dan usaha mitigasi bencana. Usaha-usaha dalam mengidentifikasi bahaya gempa bumi atau seismic hazard harus terus ditingkatkan. Karena itu, riset mengenai identifikasi zona gempa bumi, bahaya gempa bumi, dan ikutannya harus banyak digalakan di berbagai kesempatan, terutama di perguruan tinggi. Pengelolaan kerentanan masyarakat Indonesia terhadap bahaya gempa bumi juga harus dilakukan. Salah satunya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gempa bumi dan tsunami melalui sosialisasi komunikasi intensif, latihan atau simulasi gempa atau earthquake drill. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) juga sangat penting. Penguasaan ilmu dan teknologi kebumian (earth science) juga pasti sangat membantu usaha-usaha mitigasi bencana ini. Belajar dari masifnya bencana alam gempa bumi dan tsunami Palu 2018, kita harus melakukan usaha-usaha dalam pengurangan resiko bencana gempa bumi dengan sistematis dan berkelanjutan. Indonesia harus menjadi negara yang tangguh dalam hidup berdampingan dengan potensi bencana alam. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Yang pertama adalah kata teknis. Kata teknis yang ada di dalam teks tersebut, yang pertama ada hypocenter, robekan atau ruptur, gempa superheat. Konjungsi kausalitas. Yang pertama ada karena itu, oleh, hingga. Lalu ada kata, benda, jenis, fenomena. Yang pertama ada gempa, tsunami, likuefaksi, longsor, pergerakan tanah. Lalu ada konjungsi kronologis, setelah itu dan atau. Sekian pembacaan PPT dari saya atau tugas dari saya. Terima kasih.